Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dari sesi Copy for Change Magnetic dari ekosistem Ibu Pembaharu. Sesi Copy for Change ini adalah sebuah sesi obrolan dengan beberapa tamu yang akan berbicara tentang topik yang dibutuhkan sahabat magnetik. Topik hangat yang dikemas santai agar kita lebih dekat, selayaknya obrolan dengan sahabat kental ditemani secangkir kopi hangat. Coffee for Change dengan judul hari ini adalah It's Okay to be different, be confident. Acara ini diselenggarakan oleh Magnetik dari Ibu Pembaharu, didukung oleh Ibu Inklusif, dan Ibu Profesional Balikpapan Raya, berkolaborasi dengan Beauty Logic Academy. Magnetik, mata yang berguna untuk Indonesia tercinta. 72% wanita di Indonesia masih percaya bahwa untuk mencapai kesuksesan, mereka harus mencapai standar cantik tertentu. Padahal hari ini, sekarang juga, kita adalah wanita yang cantik. Jika kamu ingin mencari teman glow up, support system, teman belajar, bergabunglah dalam circle kami, Beauty Logic Academy. Kenapa harus Beauty Logic Academy? Karena kami percaya kamu juga bisa bersinar. Terima kasih sahabat magnetik yang sudah hadir tepat waktu. Perkenalkan, saya Hamidah Rina Mantiri. Saya founder dari Magnetik yang akan menjadi host pada sesi kali ini. Magnetic.id, mata yang berguna untuk Indonesia tercinta. Ini adalah sebuah gerakan untuk mendukung penyandang mikrooftalmia maupun ablasio retina. Sekilas tentang magnetik akan saya sampaikan melalui video berikut. Saya izin ya. Ya, itu sekilas tentang magnetik. Dan sore hari ini kami akan saya akan ngobrol bersama tamu-tamu istimewa. Ada Bunda dari Namira Zenia Siregar, seorang perempuan Down syndrome yang dancer juga model. Kemudian ada Mbak Wiwi Ervinanti. Ini Mbak Wiwi saat ini berdomisili di Turki, seorang perempuan dan ibu yang antusias dengan bisnis, memakai protesa mata juga. Saat ini ikut di negara di mana suami berdomisili. Dan ada satu lagi tamu saya, yaitu Bunda Menda Widi, yaitu ibunda dari Nindi. Nindi ini adalah remaja perempuan usia 13 tahun, pemakai mata palsu juga karena retinoblastoma. Nah, mungkin sahabat magnetik ada yang tidak biasa mendengar apa itu protesa, apa itu retinoblastoma, dan kemudian melihat sosok atau flyer dari Namira yang Down syndrome, tapi dia jadi model pertama ya yang model dari Down syndrome yang pertama kali
jalan di panggung catwalk. Nah, sesuai dengan judul hari ini tentang berbeda tapi tetap percaya diri, it's okay to be different, be confident. Saya ingin memperkenalkan tamu-tamu saya yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya coba di spotlight. Nah, itu sudah ada Namira dan Bunda Nini. Apa kabar? Kabar baik, Kakak. Ya, Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Gimana? Ya, kita undang juga ada Bunda Mei. Nah, ini Bunda Mei Dawidi. Halo Bunda, apakah bisa terdengar di sana? Masanya nggak ada yang nyalain. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Dan ada satu lagi nih yang dari Turki, Mbak Wiwi Ervi. Assalamualaikum Mbak Wiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Spesial ya Allah, banyak banget orang-orang Iya, yang luar biasa. terima kasih banyak sudah bergabung nih. Kita bisa satu frame sama-sama. Nanti saya akan ngobrol satu persatu. Saya izin dulu untuk screenshot, untuk kita foto bersama dulu ya di sesi pertama dengan 3 tamu saya yang sudah luar biasa hari ini. Saya izin dulu sebentar. Baik, terima kasih. Nah, saya pertama akan ngobrol dulu satu persatu. Nanti silakan sahabat magnetik yang sudah hadir. Jadi kalau mau berinteraksi juga, silakan raise hand atau tulis saja pertanyaan di kolom chat. Nanti akan saya bacakan ya. Saya sekarang pertama akan ngobrol dengan Mbak Wiwi dulu. Ya, Mbak Wiwi di sana jam berapa nih Mbak Wiwi? Kalau sekarang setengah 12 siang. Oh, setengah 12 siang ya. Iya, kita selisih 4 jam ya. Mbak Wiwi bisa diperkenalkan, bisa diceritakan kalau Mbak Wiwi sendiri seperti apa sih kondisi matanya? Sebenarnya kalau untuk kondisi mata memang saya kurang tahu dan saya mungkin agak-agak meleset ya, karena saya tidak fokus ke kekurangan, jadi nggak ingin tahu juga. Cuman dulu waktu aku tanya sama orang tua, ini memang dari lahir, jadi kayak pertumbuhannya kurang optimal, jadi mungkin akhirnya terjadilah seperti ini gitu. Jadi kegagalan produksi dalam kandungan gitu. Jadi memang saat lahir memang kelopak matanya nggak ada dan sudah dikasih tahu bahwa ini memang nggak bisa dioperasi alias disambung, kayak mungkin ototnya memang nggak ada gitu loh, memang kosong gitu. Jadi seperti itu. Berarti sejak lahir ya Mbak Wiwi ini ya? Iya, sejak lahir memang kondisi matanya memang sudah kosong gitu. Kelopak matanya memang udah nggak ada gitu. Oh, kelopak matanya memang sama sekali tidak ada. Berarti kalau saya mau sharing tentang saya juga dari lahir tidak ada yang mata sebelah kiri ini pakai mata palsu. Kita sebutnya biasanya protesa mata ya Mbak Wiwi ya, atau mata palsu. Ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin tidak terbiasa, apa sih protesa mata ya? Itu protesa mata itu mata palsu, dia menggantikan saja, sebenarnya juga kosong di dalam ini. Tapi kalau Mbak Wiwi sendiri, jadi sejak umur berapa itu Mbak mulai pakai mata palsu? Sebenarnya mungkin agak cerita dulu ya. Dulu waktu SMP, kalau nggak salah masih kelas 2 gitu, SMP kelas 2, mungkin karena apa ya, minder. Sebenarnya mindernya bukan hal ke kalau masalah kena bully, kalau sekarang kan kita bilangnya bully ya, kalau duluan kita nggak ngerti, sering dikatain teman-teman kan kita nggak ngerti gitu. Jadi waktu kelas 2 SMP itu banyak teman-teman tuh yang bahasanya cinta-cinta monyet gitu, kayak irinya gini, ini kok teman-teman aku banyak yang diapelin sama cowok-cowok, sedangkan aku nggak pernah punya cerita gitu. Terus apakah karena fisikku seperti ini, jadi orang nggak suka sama aku gitu. Jadi terus aku protes sama orang tuaku yang, ya maaf masih muda kan, labil kan. Jadi pokoknya minta disempurnain, dalam arti minta dioperasi gitu. Dan akhirnya operasi di Lampung pakai mata palsu. Dan itu aku agak shock karena saya berpikir waktu itu kalau kita pakai mata kan mata asli
mata asli, mata entah itu mata orang hidup atau meninggal yang dari sumbangan, yang penting mata asli gitu. Tapi ternyata waktu udah operasi 1 bulan dibuka gitu. Nah, mungkin kayak terharu atau mungkin sedih ya. Oh, mata saya udah normal. Nah, jelang 1 minggu jatuh. Jadi itu aku depresi. Loh, kok matanya lepas? Aduh, agak sedih kalau ingat. Karena kan kita berpikirnya ini mata ya kayak mata orang gitu, karena kan ya masih muda ya, masih labil gitu. Umur berapa Terus tuh waktu itu Mbak Wiwi operasi? bisa dibilang SMP mungkin ya? 13-14 lah, 13-14 Iya, iya. gitu. Jadi di situ akhirnya orang tua aku datang semua kan di kamar bilang nggak bisa dipasang mata asli sayang, cuma bisa dipasang mata palsu kayak gitu. Jadi dijelasin memang nggak bisa, mau bagaimanapun tetap nggak bisa karena memang dari apa matanya sendiri nggak ada sambungan. Kalau orang kecelakaan kan masih ada gitu, atau memang pengen ganti mata gitu, kornea yang baru atau orang yang menyumbang atau bagaimana kan kita masih bisa. Nah, ini memang kosong gitu. Dari situ terus ya udah mulai mengikhlaskan. Oh ya memang nggak bisa diapa-apain gitu. Jadi memang harus pakai mata palsu gitu. Ya karena mungkin ada keluhan ya, agak panjang, maaf agak panjang gitu. Agak ada keluhan nggak nyaman, sering pedih, sering jatuh, terus beberapa kali kayak retak-retak pecah kayak gitulah. Akhirnya memutuskan stop, nggak pakai lagi daripada menyiksa diri. Sakit gitu, maksudnya sakit, terus bengkak, terus jatuh kan nggak nyaman lah, intinya nggak nyaman. Akhirnya aku nggak pakai lagi di kelas 1 ya kelas 1 SMA udah nggak pakai lagi. Jadi udah tetap ya sudahlah, inilah diriku, seperti inilah diriku, mau diapa-apain nggak bisa daripada aku merasakan sakit keluhan setiap hari. Karena maaf sekali, aku pernah makan bakso dan jatuh di mangkok itu. Jadi itu yang bikin aku trauma. Udah aku nggak mau pakai lagi. Itu hal yang wah nggak asik gitu loh bahasanya. Jadi dari situ udah nggak pakai lagi gitu. Bikin trauma ya Mbak Wiwi ya, kejadian kayak gitu. Iya, malunya ya kalau ibaratnya fisiknya nggak malu ya karena udah bisa menerima. Malunya itu kalau dilihat orang, ya Allah itu matanya jatuh di bakso. Kita makan bakso kan kita kan posisi kayak gini, nggak mungkin kita makan kayak gini kan. Nah, kita makannya kayak gini. Nah, itu benar-benar jatuh di bakso. Jadi akhirnya tetap buat udah nggak usah pakai gitu. Berarti sempat 3 tahun pakai, kemudian akhirnya karena kejadian yang nggak nyaman, sering lepas juga. Padahal waktu SMA ya, kalau kita ingat-ingat waktu SMA kan itu masa-masanya sudah mulai kenal lawan jenis ya Mbak Wi ya. Agak nggak pede. Nah, iya betul. Kenapa memutuskan akhirnya nggak usah pakai lagi deh gitu? Karena trauma itu ya? Iya, tapi memang agak, kalau dibilang memang ceritaku agak panjang. Jadi aku cuman sekak-sekak yang penting aja gitu. Terus aku memutuskan lagi untuk operasi ya baru tahun 2020 gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah dan aku ketemu sama yang benar-benar mata palsu yang nyaman dan sampai sekarang aku masih pakai gitu. Ya beberapa kali jatuh, tapi bukan jatuh yang benar-benar jatuh kayak gitu, masih bisa ditangkep gitu karena masih bisa dirasa, karena kan waktu operasi itu kan dijahit jadi agak dangkal, jadi kalau matanya dimasukin tuh kayak belum klop gitu, kayak nindih kayak gitu. Jadi maaf ya, di bawah ini kayak orang, aduh sinarnya belum kelihatan ya. Nah, itu kelihatan. Kayak orang bintitan, kayak orang nangis kayak gitu kan. Karena dia cuma numpuk kayak ini. Gitu. Turun Gil ya. Iya. Jadi dilepas, sempat operasi lagi tahun 2022. Berarti baru-baru banget ya. Baru-baru banget. Jadi sempat lama nggak pakai dari SMA, kemudian sampai umur tahun 2022 itu nggak pernah pakai lagi berarti? Bukan 2002, masih 2022.
Oh, Jadi 2020. 3 tahun ini. Jadi kalau bisa dibilang umur 13, pokoknya udah break, nggak pakai umur 16 mungkin ya. 15 lah, 15 enaknya ngomong, kita berhenti udah nggak pakai umur 15 dan umur 34 baru pakai. Jadi sangat Iya. panjang perjalanannya, panjang banget gitu. Tapi mungkin aku operasi yang terakhir memang mungkin ada dorongan yang luar biasa lah gitu. Intinya berbeda gitu. Kalau dulu kan karena mungkin puber kan, kalau dulu masih puber, kalau ini memang dorongan yang berbeda gitu. Iya, iya. Ini kalau ngobrol tentang mata palsu, ya saya juga pernah punya pengalaman waktu SD lagi upacara kucek-kucek mata gitu terus lepas gitu. Nah itu memang bikin trauma ya, karena teman-teman kalau nggak kenal kita kan, apaan itu kenapa gitu. Apalagi anak kecil kan bisa jadi takut gitu ngelihat kita kenapa gitu. Nah ketika udah mulai dewasa tadi Mbak Wiwi cerita umur SMA udah lepas, terus baru umur 34 baru pasang lagi dan operasi lagi. Ada dorongan yang kuat di sana. Nah, umur biasanya kan ya kalau perempuan menikah itu umur 20-an ya, Mbak. 20 sampai 30 atau 30 ke atas ya. Itu kan sudah mulai mencari pasangan. Nah, boleh cerita nggak Mbak, bagaimana sih respon pasangan dan keluarga? Karena kalau kita berinteraksi dengan teman-teman yang kondisinya sama kayak kita, itu kan masalahnya selalu seperti ini ya. Kok saya nggak pede ya? Ada yang nggak ya yang mau nerima saya sebagai pasangan? Saya ada jodohnya nggak ya? Kayak gitu nggak sih rasanya waktu itu? Gimana ya? Mungkin ceritaku agak berbeda gitu. Gimana ya mau ngejelasinnya, takutnya nanti panjang banget. Tapi respon dari pasangan gimana Mbak Wi? Dari pasangan. Nikahnya kan 2 kali kan. Kalau yang nikah pertama karena aku belum selesai SMA kan dulu kelas 1 SMA pas aku udah mutusin buat udah ngelepas, alhamdulillah aku ketemu sama ya pria yang luar biasa yang bisa nerima aku gitu. Tapi karena maaf mindsetnya dulu itu Masya Allah agak minus banget ya. Kayak ini cowok mau sama aku dengan fisikku yang seperti ini gitu. Belum yang bisa, oh ini nih cinta monyet atau gimana gitu. Jadi kayak aji mumpung, bahasa Indonesia maaf ya, aji mumpung sama aku diajak nikah langsung mau gitu. Jadi belum yang pernikahan tuh harusnya seperti ini. Jadi aku terus terang nikah muda. Jadi SMA kelas 1 ya, tapi dengan kondisi udah nggak pakai mata gitu. Tapi otakku karena mindsetnya masih ya puber lah, belum banyak pengalaman, akhirnya aku nikah gitu. Alhamdulillah ketemu suami yang luar biasa. Terus dengan perjalanan waktu ya hubungannya mulai tidak baik gitu. Intinya tidak baik, dan mungkin karena dongkrakan fisikku yang kurang sempurna, jadi oke lah mungkin, aduh gimana aku ngejelasin. Oke, aku jujur aja biar nggak simpang siur ya. Mungkin suami ada kedekatan dengan wanita lain gitu. Mantan suami punya kedekatan dengan perempuan lain, dan mungkin perempuan lain itu karena nggak bisa nyerang aku secara mungkin kecerdasan atau mungkin kepribadian yang mandiri, mungkin dari nyerangnya di fisik gitu. Jadi kayak istri kamu tuh nggak pantas diajak jalan-jalan karena mungkin fisiknya kayak gini gitu. Istri kamu tuh nggak sempurna kayak gitu. Jadi kan otomatis kayak suami kalau diserang secara mental kayak gitu kan lama-lama mulai malu, oh gini kayak gini gitu, dengan fisik yang seperti ini banyak. Oke lah mungkin kelebihannya banyak, tapi mungkin dari sisi kan berkurang gitu. Jadi otomatis suami mempunyai perbandingan gitu. Kalau yang dengan yang sekarang berarti ini di Turki, orang Turki suaminya sekarang berarti? Iya, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah sekarang orang Turki. Tapi dengan kondisi memang aku habis operasi, karena memang bukan habis operasi, cuman 1 bulan operasi akhirnya kami memutuskan bercerai yang dulu gitu. Dan memang aku belum lama bercerai sama suami, jadi 2 bulan bercerai dengan suamiku yang dulu, ketemulah sama yang ini.
gitu. Dan saat ketemu yang ini aku LDR-an 8 bulan. Waktu itu dia udah ngajakin serius tapi aku nggak mau karena fisik ini, karena kayak gini loh. Gue aja maaf bahasanya lain. Saya aja dibandingin sama suami yang dulu dengan yang lebih sempurna. Dan ini aku mendapatkan pria yang lebih gitu. Lebih dalam arti lebih wow gitu. Takutnya nanti cuma buat main-main gitu. Jadi akhirnya suamiku yang ini, suami yang Turki ini kayak apa ya, bener-bener biar aku percaya, akhirnya aku diundang ke Turki, dikenalin sama keluarganya, terus akhirnya nggak langsung aku bilang kayak gini, ini loh fisik aku, enggak. Jadi aku bener-bener mataku lepas, aku taruh di meja, ini fisikku yang asli. Inilah bentuk. Jadi keluarganya sama suami saya kalau mau menerima ya ini gitu. Jadi nggak aku bohongin kayak gitu, nggak cuman aku ceritain bahwa ini mata palsu, ini aku cacat dari lahir, enggak, bener-bener aku lepas, perlihatkan dengan semua. Tapi alhamdulillah responnya welcome banget dari pihak mertuaku dan suamiku juga nggak yang begitu why not gitu, nggak masalah gitu. Aku menerima kamu karena pribadi kamu yang luar biasa gitu. Dan kamu cantik di mata aku, luar dan dalam. Alhamdulillah dari situ, oke lah bikin aku, oke. Ya udah jalanin aja sampai sekarang. Alhamdulillah seperti itu sih. Keren banget Mbak Wiwi. Ini karena Mbak Wiwinya udah percaya diri duluan gitu. Jadi ketika memperkenalkan ke keluarga juga penerimaannya, ya saya nerimanya juga karena kepribadiannya Mbak Wiwi gitu ya. Terima kasih sharingnya. Jadi aku nggak pernah melihat minusnya diriku. Karena aku berpikir gini, kalau aku minus, aku akan menutup diri. Iya, kalau minus nanti malah nutupin diri ya. Dan aku tidak akan berkembang. Padahal di dunia luar itu luar biasa. Banyak yang kita harus tahu gitu. Jangan kita jatuh dengan satu orang, dua orang, bahkan mungkin jatuh dengan lawan yang lebih besar. Justru kalau orang tua saya ngasih tahu, dia bisa, kamu harus lebih bisa. Dia hebat, kamu harus bisa lebih hebat, kayak gitu. Jangan menutup diri. Kamu lihat kekurangan kamu cuman ini, lihat yang itu, lihat yang ini. Kekurangannya lebih banyak, tapi tetap bisa. Dari situ aku mulai. Jadi aku nggak ngambil, mungkin aku nggak ngambil motivasi ke orang, enggak gitu. Jadi dukungan itu banyak. Cuman kalau dalam diri kita itu nggak didongkrak untuk berkembang, nggak akan bisa. Jadi contoh aku ngasih support kalian, Mbak kamu harus begini, Mbak kamu harus begitu, itu nggak akan bisa kalau bukan dari diri kita yang berkembang. Kayak gitu. Ya, keren banget Mbak Wi. Berarti memang PD-nya harus dari diri sendiri, nggak perlu minta dukungan dari orang lain gimana-gimana gitu ya. Harus kita sendiri dulu yang yakin. Makasih banyak ya Mbak Wiwi sudah mau sharing ini. Saya mau akan lanjut ngobrol lagi dengan tamu kita yang lain lagi. Bunda Mei. Ya, halo Bunda Mei. Bunda Mei ini domisilinya di Lampung. Masih di sebentar Mbak Bunda Mei. Udah bisa. Ya. Halo. Ya, sudah terdengar ya Bunda? Ya. Ini domisilinya di Lampung ya Bun? Iya, di Lampung. Di Lampung. Iya. Tadi saya memperkenalkan Bunda ini adalah seorang bunda dari anak yang pakai mata palsu juga, umurnya 13. Nah, Nindi. Bisa cerita Bun kalau untuk Nindi sendiri itu kondisi matanya seperti apa sih kalau Nindi? Ya, Nindi itu kan terkena retinoblastoma di usia 8 bulan. Ya, jadi dia itu sudah operasi di usia 1 tahun dan memakai protesa kurang lebih di usia 1 tahun. Oh gitu. Itu berarti terdeteksinya pas sudah lahir apa yang Bunda tahu? Ceritain Bun.
Ya, terdeteksinya kan pas umur 8 bulan itu. Jadi matanya seperti mata kucing, bening, transparan. Dia nggak kebanyakan kayak kasus-kasus retinoblastoma lainnya yang matanya keluar. Tapi Nindi ini lebih cenderung matanya kempes ke dalam. Gitu. Jadi waktu itu berobat di rumah sakit di Lampung, diagnosa terkena glaukoma. Tapi kan akhirnya saya ke Jakarta. Nah, di Jakarta Eye Center itu didiagnosa kena retinoblastoma dan harus segera dilakukan tindakan operasi pengangkatan bola mata karena membahayakan nyawanya. Jadi dilakukan operasi, terus di usia 1 tahun lebih dia udah pakai protesa. Jadi pas dia sekolah pun dia udah pakai protesa, pas masih TK dia udah pakai protesa. Ini mungkin kalau saya sebagai yang mikroftalmia ya, kan taunya udah pas sudah mungkin SD baru sadarnya gitu ya, masih kecil nggak ngerti apa-apa nih Bun. Tapi kalau Bunda kan yang ngerasain gimana sih Bun pas waktu tahu oh anak saya begini gitu, apa yang Bunda alami saat itu, kemudian apa yang Bunda lakukan? Pertama-tama saya shock banget ya Bun, karena nggak kepikiran gitu loh, maksudnya harus diangkat bola matanya. Saya mikirnya kayak mana nanti masa depannya dia, kayak gitu kan. Terus lingkungan nanti kayak mana, kayak gitu kan. Sedangkan saya tinggal nggak di kota, saya tuh di kampung gitu loh. Banyak orang yang ngomongin macam-macam pasti kan. Saya kuatkan lagi. Waktu itu sampai saya tuh menangis di depan dokter, itu saya nangis benar-benar. Tapi dokter itu menguatkan saya. Ibu tidak sendiri. Dalam 1 hari di Indonesia ini kasus seperti ini banyak sekali gitu, yang operasi itu ribuan gitu. Jadi ibu sendiri gitu kan. Kalau ibu nggak melakukan tindakan operasi, ini lebih membahayakan anak ibu. Jadi akhirnya setelah berpikir panjang, dokter menguatkan saya bahwa nanti akan ada kosmetik yang namanya protesa mata, bisa menutupi kekurangan, nanti bisa pakai kacamata gitu kan. Jadi saya di situ lebih kuat lagi karena dokter kan meyakinkan saya benar gitu, contoh-contohnya, gambar-gambarnya gitu. Akhirnya ya udah saya tanda tangan, anak saya operasi gitu kan. Dan alhamdulillah dari umur 1 tahun dia udah pakai kan. Jadi pas TK itu ya sebelum TK dia udah pintar pakai sama nyopot sendiri, bersihin sendiri, dia udah pintar. Nah, ini menarik banget Bun. Berarti kan TK ya. Saya sih waktu kecil juga kalau ingat-ingat tuh saya lupa saya diajarinnya gimana. Tapi gimana Bunda menjelaskan, terutama kan tadi Bunda bilang, saya kan tinggalnya di kampung, orang-orang gimana penilaiannya. Bunda sendiri apa yang dijelaskan gitu ke orang-orang terdekat, ke keluarga besar tentang kondisi ini? Karena kan kalau namanya anak-anak main-main gitu, mereka udah pakai mata palsu, apalagi TK. Kalau nggak hati-hati kan mungkin cara mainnya ada yang beda gitu ya, tiba-tiba lepas gitu tuh. Gimana nih Bunda? Jadi kan Nindi sempat mengalami hal-hal seperti itu, seperti Bunda Wiwi tadi cerita kan, bola matanya pot sendiri gitu kan karena soketnya kurang pas ini operasi itu. Jadi bola mata sering lepas sendiri kan. Ya di situ teman-temannya ya karena sama-sama masih kecil jadi belum ngerti apa-apa kan. Nah ini juga sempat ngalamin apa ya down dia perasaannya. Jadi pernah ada kejadian semua bonekanya itu matanya itu dicopotin sebelah gitu loh. Oh, kenapa Bun? Biar sama kayak saya gitu. Itu pernah ngalamin hal-hal seperti itu gitu kan. Nah akhirnya kan bikin protesa lagi yang lebih bagus lah. Jadi udah nempel bener. Nah protesa yang kedua ini mirip banget sama mata asli. Jadi soketnya juga pas dan nggak lobok gitu. Jadi pas banget sama yang sebelah. Dan pas TK itu nggak ada teman-temannya yang tahu, bahkan sampai SD pun teman-temannya ngiranya itu mata asli gitu, karena memang banget gitu kan. Cuman beberapa tetangga aja lah yang tahu. Lambat laun sih tetangga biasa aja ngadepin Nindi gitu, oh ya gitu aja udah. Ya memang sih waktu pas SD dia itu ngalamin namanya pembulian ya, sempat dibully gitu. Karena waktu itu saya sempat ngalamin apa ya kesulitan ekonomi, jadi nggak bisa ganti protesa.
Jadi protesa itu sampai warnanya abu-abu, Bun. Oh, berubah warna ya, saking lamanya. Iya, berubah warna sampai 3 tahun kayaknya. Nah, jadi Nindi itu menggunakan protesa yang seperti itu. Dan dia dibully habis-habisan sama temennya. Dibilangin monster, dilemparin pakai bungkus teh gelas gitu kan. Kalau dia lewat anak laki-laki itu yang rombongan itu ngomongin macem-macem gitu kan. Nah, tapi dari situ Nindi bangkit. Maksudnya, oh saya harus lebih pinter dong dari kamu orang gitu. Saya kekurangan seperti ini, tapi saya harus lebih pinter gitu. Jadi dia dari situ dia ranking terus gitu karena dia dihina itu kan. Nah sekarang udah bagus, protesanya udah bagus lagi, alhamdulillah gitu. Guru-gurunya itu mengenal Nindi dengan kekurangan dan kelebihannya gitu. Alhamdulillah. Nah Bun, bisa cerita waktu Nindi menerima bulian gitu ya dari teman-temannya, apa yang Nindi ceritakan ke Bunda? Apa yang dia rasa waktu itu, kemudian apa yang terjadi sama dia gitu? Apa efeknya ke pergaulan dia di sekolah? Nindi tuh orangnya cenderung diem ya, Bun. Jadi dia itu selalu bilang kalau dia dibully dia nggak pernah mau ngomong karena takut bundanya sedih. Oh, rasanya lebih kuat dia sebenarnya ya. Gitu, jadi saya juga malah sedih gitu karena anak saya kok bisa menjaga perasaan saya gitu kan. Dibilangin ini itu juga karena dia kan kalau di sekolah juga saya suruh bawa dagangan, Bun, jujur aja gitu loh. Jadi dia keliling ke kelas gitu sambil bawa dagangan, kadang dihina sama teman-temannya tapi dia bodo amat gitu, nggak masalah loh gitu. Maksudnya ya inilah saya gitu kan. Jadi pas udah ganti protesa yang bagus, ya teman-temannya ngelihat dia udah nggak sebelah mata lagi lah, ibaratnya udah oh iya Nindi gitu loh, cantik ya gitu, udah nggak ada yang berani ini, apalagi kan alhamdulillah dia ranking terus nih, jadi ya teman-teman udah berani ngeledek sama sekali gitu. Ya. Masalah ranking ini, itu yang menjadi motivasi Nindi karena apa? Atau memang ada karena kondisi sendiri atau Bunda sendiri memotivasinya seperti apa sih sama Nindi gitu? Jadi ya dia sering down sih, tapi kan saya sering ngeliatin video-video di YouTube itu yang orang-orang kekurangan, yang lebih dari dia, yang maafnya yang anggota badannya nggak ada aja bisa jadi miliarder, bisa jadi usahawan yang sukses gitu kan. Saya bilang kamu cuman mata yang memang ketutupan gitu loh. Kamu tuh sempurna, kamu sempurna dari mereka yang di video-video YouTube itu. Mereka aja bisa sukses, masa kamu enggak? Saya bilang kayak gitu kan. Jadi dia motivasi banget gitu. Oh berarti saya ini ngelawan anak-anak itu bukan dengan membuli balik kan. Berarti kan saya harus pintar. Ya, jadi dia di situ termotivasi. Nah karena dia ranking itulah, Bun, jadi dia udah nggak ada yang berani membuli dia. Jadi dia ngelawan dengan prestasi gitulah. Alhamdulillah di situ dia. Senang banget dengar kemajuannya gitu ya. Nindi sekarang umur 13 berarti udah kelas berapa Bun sekarang? SMP. Kelas 2. Oh, SMP kelas 2. Biasanya anak-anak udah SMP udah mulai kelihatan ya. Lagi suka apa nih dia sekarang Nindi? Kebanyakan anak umumnya sih, Bun, ngedit-ngedit foto aja. Oh, ngedit foto aja ya. Iya. Kalau misalnya ini Nindi tahu nggak kalau Bunda diundang ke sini nih untuk sharing cerita tentang Nindi? Ada ini. Ada. Halo Nindi, Ya, mungkin mau menyapa di sini. Bunda tadi dengar ceritanya. Kalau misalnya Nindi mau di kamera boleh, kalau nggak apa-apa Bun. Di depan lagi mainan HP. Halo Bunda gitu. Nunduk. Oh, udah gede banget ya, udah 13 tahun. Halo Nindi. Iya, ini sama loh sebenarnya. Nindi mungkin nggak tahu. Ini juga tante juga pakai protesa mata sama kayak Nindi. Itu berarti mata yang sebelah kiri ya Bun ya? Iya, sebelah kanan. Oh, sebelah kanan. Oke. Tadi Bunda Mei cerita loh kalau Nindi kalau di sekolah keren banget katanya. Ranking terus ya. Alhamdulillah. Iya. Oke, makasih ya Nindi sudah izinkan Bunda Mei untuk cerita juga di sini. Makasih Bun. Ya, sama-sama. Iya. Oh, baik.
Nanti saya akan, kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya akan tanyakan juga ke tamu-tamu saya hari ini. Nah, sebelum berlanjut ke tamu yang ketiga, silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung entah ke Bunda Mei, entah ke Mbak Wiwi ya. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, mungkin pernah ada kejadian di sekitar, cuma kita tidak aware, kita tidak tahu, oh ternyata ini yang terjadi, bisa disampaikan, atau mungkin punya pengalaman yang sama, karena dari kemarin dari Google Form pendaftaran ada sekitar 35% itu adalah yang kondisinya sama seperti saya, yang hanya satu mata saja yang melihat. Mudah-mudahan bisa dari sharing ini bisa lebih jelas ya informasinya apa yang ingin, bahwa kita nggak sendirian. Gitu. Dan ada juga yang sudah memang melalui beberapa fase dalam hidup, jadi kayak Mbak Wiwi tadi gitu. Jadi sudah selesai dengan dirinya, sudah bisa sharing di sini, berarti alhamdulillah insya Allah sudah selesai juga gitu, bisa sharing. Nah, kita akan lanjut ke tamu saya yang ketiga, ini sepaket berdua, Bunda Nini dan Namira. Halo Namira, ini Namira kata Bunda minggu lalu habis tampil ya? Iya. Iya, bisa cerita dong Namira, kok keren banget sih. Ini Bunda ini bisa diperkenalkan, bisa diceritakan kalau Namira mulai sejak kapan ini sudah suka dance, kemudian udah mulai latihan jalan di catwalk ya? Iya, halo semuanya, selamat sore, assalamualaikum, apa kabar? Ini juga sebenarnya pengetahuan saya yang pertama berdua Namira nih tentang mata palsu ini, dan senang banget ketemu teman-teman semua di sini, yang apa ya? Saya juga apa ya? Senang banget deh gitu ngelihatnya. Ya mungkin di sini saya memperkenalkan dulu Namira, anak saya ini Down syndrome atau mungkin yang dibilang disabilitas intelektual, gitu kan, yang mana kekurangannya kalau teman-teman mungkin dari mata, tapi kalau Namira itu dari intelektualnya. Jadi IQ yang di bawah rata-rata. Jadi untuk Namira sendiri IQ-nya itu hanya 75 saja gitu. Hanya 75 IQ-nya Namira. Tapi dengan keterbatasannya Namira itu, saya dan Namira berusaha untuk mematahkan stigma yang ada dengan bahwa walaupun dengan orang-orang bilang Namira ini Down syndrome, punya keterbatasan daya pikir, IQ yang terbatas, tapi saya mau menjadikan Namira itu menjadi tidak terbatas gitu loh dengan dengan kemampuannya gitu, karena kan buat kita berdua sukses itu bukan dari akademik saja ya, tetapi orang bisa sukses dari segala hal termasuk dari talentanya. Dan kebetulan memang passionnya Namira ini ada di model dan menari, jadi saya ibaratnya apa ya, saya cemplungkan lah dia ke situ daripada mengejar akademisnya gitu. Karena kalau akademis Namira hanya lulus dari SMP, tapi karena kita juga kan kalau untuk anak-anak Down syndrome ini memang kita orang tua tidak bisa mengejar secara akademis ya, karena saya sudah lihat talentanya di situ, jadi saya cemplungkan aja dia ke sekolah nari, dan kebetulan di sekolah narinya itu diajarkan juga model, jadi ya akhirnya dia berkarya di situ, dan sampai sekarang ini Namira juga sudah menjadi penari profesional di Gigi Art of Dance. Dia ada daerah juga tapi lebih cenderung ke K-pop ya. Sama dia juga sudah menjadi model juga, dia sudah jalan di catwalk Jakarta Fashion Week tahun 2018-2019, juga menjadi model beberapa video klip artis-artis papan atas seperti almarhum Glenn Fredly, Vidi Alfiano, Hi-Fi, Jessica Gloria, banyak lagi lah. Dan kemudian dia juga menjadi model campaign juga, dan terakhir dia juga sempat sukses ketika menjadi model campaign dari Elsa Skincare yang temanya I'm Imperfect Beauty gitu loh. Jadi kalau menurut kita berdua ya Dek ya, bahwa cantik atau hebat itu milik semua orang gitu loh, siapapun. Keren banget ini, keren banget loh Bunda sama Mira. Cantik Iya. itu. Jadi
semua itu bisa jadi hebat. Nggak hanya mereka yang boleh dikatakan mereka yang kita bilang normal tuh sebenarnya kan mereka juga nggak normal kita kan gitu. Jadi sebenarnya yang sempurna itu kan hanya Allah. Kita tuh semua nggak ada yang sempurna gitu. Cuma bagaimana sekarang kita memandang diri kita nih, Adek. Kalau Adek gimana sih mandangnya diri Adek? Pandang dari aku sendiri sih sebenarnya aku nggak mau kayak gini. Ya apapun keadaan aku seperti ada anak Down syndrome, oke, ciptaan Tuhan itu lebih anugerah dari yang lain. Aku siap untuk menerima keadaan. Dan kamu bangga Aku ya? bangga jadi diri sendiri. Gitu. Iya, iya. Iya. Tadi sudah mendengar beberapa perbincangan tentang asal muasalnya ya, maksudnya cerita kapan sih mulai sadar gitu, kata Mbak Wiwi juga cerita, Bunda Mei juga cerita, rata-rata kan ketika anak sudah mulai masuk ke sekolah gitu. Nah, tapi kalau tadi Bunda Mira kan cerita justru dimasukin, dicemplungin nih ke sekolah tari. Nah, itu gimana ngelihatnya, Bun? Gitu. Kok bisa minatnya ke sana? Apa sih yang dilakukan Mira di rumah, ngapain kok bisa langsung kelihatan sama Bunda gitu? Amira ngapain aja, Pak? Ditanya sendiri, dijawab. Saya di rumah sih kegiatannya cuma main musik TikTok yang viral itu, ya sama edit foto juga sih sama edit video. Oh gitu. Kalau Ya. bundanya itu dari sisinya Namira. Kalau bunda itu ngelihat, kalau saya melihat memang Namira dari kecil tuh cenderung kita bilang apa ya, banci kamera lah gitu. Seneng kalau difoto gitu kan. Terus dia seneng jalan kayak catwalk gitu. Terus kemudian dia suka nari. Jadi kalau saya melihat bakatnya gitu, satu kali dia masih sekolah waktu itu di SLB, ya di SLB Nur Asi, SMP. Dia udah sering jarang-jarang masuk tuh, Mbak, karena mungkin dia juga udah boring dengan pelajaran yang saya tidak mengerti dengan guru-guru saya, yang makanya yang tampil di situ. Berkesempatan guru saya mengizinkan saya tampil. Ya, jadi karena dia udah lama nggak masuk, satu kali dia masuk, ternyata di sekolah lagi ada pentas seni pertunjukan. Terus kan teman-temannya pada tampil, dia ngotot mau tampil gitu. Saya tanya sama guru karena dia nggak pernah latihan kan. Ya udah nggak apa-apa, Namira naik aja, maju aja. Saya pikir dia mau nari apa gitu. Nggak taunya itu dia nari apa, Dek? Cherry Bell. Cherry Bell. Karena karya mereka tuh kayak aku ikutin, Kak, sebenarnya. Ikutin sampai aku ngafalin dari gerakannya, ngebeatnya, musiknya. Ya udah aku gerakin. Ya, jadi narilah dia gitu kan. Saya juga bingung nih, dengan deg-degan saya nonton, ini anak bisa enggak gitu kan. Begitu dia selesai, dia bisa satu tarian full lagu You Are Beautiful itu. Saya juga bengong nih, anak dari mana, karena dia belum sekolah nari ya waktu itu, belum belajar. Terus saya nanya, cuma memang dia hobinya ngutak-ngatik laptop, komputer, YouTube, apa dia jago sosmed, lebih jago dari saya. Nah, jadi saya nanya, loh kamu belajar di mana, Dek, nari itu? Aku belajar di YouTube. Terus aku mikir, sedangkan kita nari belajar langsung aja sama guru nari, itu akan susah untuk belajar gerakannya. Apalagi di YouTube, mana tangan kanan, mana kiri, mana ke kanan, mana ke kiri. Ya, kalau Iya. Dia mampu untuk itu. Jadi saya pikir berarti dia punya bakat di nari ini anak gitu kan. Akhirnya saya coba cari tahu sekolah nari yang bisa menerima anak berkebutuhan khusus. Terutama di sini berkebutuhan khususnya adalah intelektual, yang orang-orang menganggap orang kalau udah Down syndrome udah pasti bego lah. Udah pasti nggak bisa apa-apa karena IQ-nya yang rendah gitu kan. Jangankan orang awam, dokter sendiri pun banyak yang bilang ketika kita punya anak Down syndrome, ini nanti anak ibu nggak bakalan bisa apa-apa ya. Anak ibu tuh cuma hanya terbaring di tempat tidur saja. Terbaring tempat tidur atau hanya akan menjadi beban hidup ibu gitu kan. Jadi ibu jangan berharap anak ibu bisa apa-apa, anak ibu bisa jalan aja udah syukur. Bayanginlah ketika kita seorang tua punya anak itu kemudian kita digitukan lagi gitu kan. Jadi stigmanya memang buat anak-anak Down syndrome ini sangat luar biasa. Jadi ketika saat itu akhirnya saya mendapat sekolah yang kebetulan waktu itu di tahun 2013 Gigi Art of Dance baru buka kelas spesial untuk anak-anak
Down syndrome Berkebutuhan, berkebutuhan khusus, saya masukkanlah dia ke situ. Dari tahun 2013 sampai sekarang Namira masih di situ. Saya berhentikan sekolahnya karena dia juga udah nggak berminat lagi untuk belajar 1+1 sama dengan 2, 2+2 sama dengan 8 gitu kan. Saya pikir dia sudah bisa baca, dia sudah bisa nulis, dia sudah tahu apa itu jual beli gitu kan, nominal uang gitu kan. Ya sudah, apalagi yang dibutuhkan dia, toh dia tidak mungkin juga akan jadi dokter atau apapun itu gitu kan. Jadi saya cemplungkanlah dia ke sekolah nari itu, dan ya alhamdulillah di tahun 2013 sampai sekarang ternyata memang dia passionnya di situ, bakatnya di situ, sehingga Namira sekarang bisa menjadi penari profesional, bahkan model juga, dan sudah bisa mendapat income sendiri dari situ. Dan bahkan untuk menari ini pun Namira sudah 3 kali ke Singapura bersama teman-temannya, dan kemarin menari juga membawa nama Indonesia di situ, dan ada 2 tarian yang dimana Namira di situ satu-satunya penari Down syndrome, dan saat itu Namira ketika ke Singapura itu ada Asian Youth Theater Festival, Namira harus menghafal 10 koreografi. Wah, gimana tuh Namira latihannya? Latihannya agak gimana? lumayan capek Kak, karena saya harus ikutin gerakan dari mereka juga, ada konten, ada yang hip hop, ada yang ngebeat, aku juga harus ikutin gerak dari mereka karena aku energi dari HP, nggak bisa berhenti dengan HP. Gitu. Iya. Namira harus hafal itu ya. Dan aku juga ngafalin juga Jadi gerakan dia itu. 4 tarian itu 3 tarian medley, 3 tarian medley itu gabung bersama grup G-Star-nya. Grup G-Star itu terdiri dari penari-penari Down syndrome itu. 3 tarian medley dia harus hafalkan itu. Kemudian yang bersama guru-gurunya, yang penari guru-gurunya itu judul narinya itu Beauty in Diversity. Nah, mereka 7 orang penarinya, salah satunya Namira. Namira itu cantik dengan dirinya dia sendiri, yang dia suka HP, yang dia suka selfie. Jadi itu dibikin satu koreografi. Jadi setiap 7 orang itu mewakili satu karakter. Dan Namira juga harus mengetahui karakter yang 6-nya itu, dan harus mengetahui gerakan yang 6 orang itu. Jadi sekalian gerakan dia sendiri. Nah, itulah saya bilang akhirnya dia harus menghafal 10 koreografi. Dan itu latihannya hanya sekitar 2 minggu, mau berangkat ke Singapura, dan Namira latihan dari jam 1 siang sampai jam 4 bersama teman-teman G-Star, kemudian dia istirahat di studio, kita nggak pulang, istirahat di studio, kemudian jam 8 sampai jam 11 malam dia latihan sama yang profesionalnya, seperti itu. Dan mampu dia lewati, jadi apa yang dokter bilang ketika itu ya semua ya harus kita patahkan. Jadi apapun yang orang luar omongkan tentang diri kita, sebenarnya ya hanya diri kita yang bisa membuktikan ke luar sana bahwa apa yang kamu omong itu nggak benar. Ya, Dek? Iya. Ada apa sih dorongan yang kuat sampai, ini kan kalau sampai latihan 10 koreografi gitu ya, berarti kan saking sibuknya sampai lupa loh, kalau kita ini orang lain anggap beda. Kita nggak ada bedanya sama yang lain, apa yang bikin itu kerasa kayak nggak pernah mikirin yang lain gitu, cuma apa yang saya suka aja. Apa yang bikin jadi semangat gitu Namira? Apa Dek yang bikin semangat apa? Kan capek kalau dilihat-lihat kan capek ya, 10 koreografi 2 minggu tadi Bunda bilang. Ade kenapa jadi semangat, terus kenapa Ade nggak ngerasa beda sama yang lain tuh kenapa? Over pede aja. Pede aja ya. Harus over pede ya. Yakin nggak kalau ada yang beda dengan sisi yang lain. Nggak ada yang beda dari sisi yang lain, ya kan? Walaupun muka kamu beda ya dibanding yang lain. Tapi kamu ngerasa cantik nggak? Cantik emang cantik iya, tapi di luar dalam tetap dijaga. Cantik tapi harus lebih cantik dalam ya. Harus Inner beauty. Iya tuh ada yang bilang Kak Namira suka loh rambutnya cantik sekali katanya. Iya, saya lihat kampanyenya Namira untuk yang brand kosmetik itu ya. Kan saya lihat gitu. Itu kalau bagi saya dan teman-teman saya yang punya kekurangan di mata, itu kami sendiri tuh nggak pede untuk hadir di depan kamera, Bunda. Karena kan nggak simetris tuh matanya. Tapi ngeliat Namira, terus lincah juga gitu gerakan untuk narinya, dan saya kayaknya semangat aja. Kayaknya kalau kita fokus sama diri kita sendiri, kayaknya yang lain lewat ya Bun ya. Ada yang perhatiin gitu loh bedanya.
pernah malu dengan kacamata ya, tadi yang Mbak Mera bilang katanya matanya nggak simetris. Namira Mbak kalau perhatikan matanya juling sebelah loh. Iya ya, benar. Mata dia yang sebelah kiri kalau fokus dengan sesuatu itu akan juling gitu. Kalau lagi bengong iya. Kalau lagi Oh, bengong iya ya, kalau lagi bengong lagi fokus ya kata Bunda. tawarkan untuk operasi Oh gitu. mata sebelah kirinya itu sama dokter ini waktu itu. Terus saya tanya, dia nggak berani. Terus akhirnya kita ngobrol, bener apa artinya support dari keluarga itu sangat penting. Gitu. Jadi saya ngobrol sama ayahnya, sama suami, sama kakak-kakaknya, dan mereka bilang, ngapain juga sih Bun dioperasi, ya itu kan emang jadi ciri khasnya Namira, buat apa gitu kan. Toh dia pede-pede aja dengan matanya, kalau buat untuk tampil cantik-cantik lah, dia tuh cantik dengan adanya dia gitu. Jadi akhirnya ya udah sampai sekarang saya ya lihat gitu lah ya. Ya beginilah bentuk anaknya Down syndrome itu seperti ini ya sudah gitu kan. Tapi ketika kita memasukkan orang tua memasukkan sesuatu yang selalu positif kepada anaknya gitu kan, tentu dia akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan punya positive thinking terus tentang dirinya gitu kan. Saya selalu memberikan semangat kepada dia walaupun saya juga mengingatkan batasan dia gitu loh, keterbatasan dia sebagai seorang Down syndrome. Misalnya ketika dia menanyakan jodohnya, ya Dek. Yes. Oh, Saya udah tanya sama Bunda. karena Namira umurnya berapa sekarang? 24 tahun. 24 tahun umurnya. Besok bakal 25 tahun, Kak. Besok 25 Kapan? Besok ini? November ya. November ini? Oh, iya ya, udah 25. Tapi, Gimana nanya apa sama Bunda? Namira nanya apa sama Bunda? Ada Aku jodohnya. bilang mungkin yang ngatur sih Tuhan, Kak. Kalau soal jodoh. Jadi dia pernah nanya, mungkin nggak sih Bunda aku punya suami, mungkin nggak sih aku menikah gitu kan. Kadang-kadang saya juga Bayangan aku mungkin kayak seandainya kalau aku udah punya suami, aku nanya ke Bunda. Karena Bunda itu tempat aku bercerita. Gitu. Iya. Iya seperti itu sih Mbak. Saya kadang-kadang saya lupa kalau usia dia udah dewasa. Karena kan memang anak-anak ini kan pola pikirnya dan apanya kan mundur 10 sampai 7 tahun dari usianya gitu. Jadi kadang-kadang saya lupa kalau usianya dia sebenarnya udah dewasa. Nah, ketika saya mengatakan itu, saya hanya bilang sama dia, Allah itu menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Jadi kalau memang Allah takdirkan Namira untuk punya suami atau punya pasangan, pasti Allah akan kasih orang yang benar-benar sayang sama Namira. Gitu. Tapi di sisi lain saya juga perlihatkan kepada dia ada saudaranya, sepupunya yang udah usia 40, yang udah usia sekian belum juga menikah. Saya jelaskan gitu. Jadi saya bilang bukan karena kamu Down syndrome, mungkin juga karena kamu Down syndrome orang agak berpikir nih buat deketin adik. Tapi kalau misalnya Allah kasih jodoh kamu, pasti akan datang jodoh kamu. Jadi karena saya kenapa bisa berkata seperti itu? Saya berdasarkan pengalaman dari katakanlah teman saya yang sudah senior terlebih dahulu punya anak Down syndrome. Ketika mereka bilang mereka nanya jodoh mau menikah, mamahnya cuma bilang gini, nanti kalau umur kamu udah 28. Anaknya panjang umur. Ketika di usia 28 dia menuntut tadi nikah. Gitu loh. Akhirnya sekarang mamahnya stuck lagi, dia bilang nanti kalau umur kamu udah 40. Jadi belajar dari itu saya selalu mengatakan seperti itu dan Namira bisa paham ya Dek. Yes. Gitu Mbak. Jadi buat teman-teman mata palsu, mohon maaf ya Mbak itu ya teman-teman seperti itu, jangan pernah nggak pede hanya karena kelopak mata atau hanya bola matanya yang tidak ada gitu. Tapi dibandingkan Namira, mbak-mbak semua jauh lebih beruntung. Seperti Mbak yang di Turki bisa dapat jodohnya, Mbak juga Mbak Mida bisa mendapat jodohnya. Tapi kalau Namira dan teman-temannya, kalau berbicara soal jodoh atau soal pernikahan, wallahu alam bisawab gitu ya. Artinya saya sendiri sebagai ibunya, sebagai orang tuanya, secara manusiawi tidak berani banyak berharap gitu. Tapi kalau Allah akan memberi dia jodoh, wallahu alam. Seperti itu. Jadi seperti mamah-mamah yang lain yang bilang semangat, terus semangat dan jangan pernah malu apapun itu. Ya Dek ya. Yes. Kita apa Adik bilangnya?
Kita terbatas, Kita terbatas, hanya keterbatasan, tapi harus meraih meraih mimpi tanpa batas. Catat, harus meraih mimpi tanpa batas. Terima Dengan kasih banyak Bunda Nili dan Mira. batas, Iya, tapi kita harus meraih mimpi tanpa batas. keren banget. Ini saya coba mau bacakan komentar dari teman-teman yang juga mau bertanya. Saya hadirkan dulu semua tamu saya hari ini karena ada yang berkomentar dan bertanya juga. Dari Bunda Ratna Palupi ini di Jogja, ingin tanya pada Bunda Keren dan Kak Namira, bagaimana cara menjadikan diri maupun Ananda menjadi diri yang percaya diri dan berprestasi? Mungkin bisa dari Bunda Nini dulu dan Namira. Setelah itu mungkin yang lain bisa menjawab. Namira gimana? Bisa berprestasi karena apa? Bergiat berlatih. Bergiat berlatih dan belajar terus. Sampai aku disupport sama orang tua. Iya, kalau menumbuhkan rasa percaya diri itu kita sebagai orang tua jangan pernah malu punya anak berkebutuhan khusus. Justru kita harus sering bawa dia keluar, perkenalkan dia pada dunia, gitu kan. Jadi orang tahu siapa dia dan orang bisa menghargai dia dan dia juga lebih percaya diri karena dia dikenalkan sama semua orang, gitu kan. Kemudian kalau untuk bakatnya, pasti mamah-mamah akan lebih bisa melihat bakat yang ada di dalam diri anaknya, gitu kan. Jadi ketika anak itu punya bakat, ya diasah ke bakatnya itu. Mungkin kalau misalnya mama-mama di sini ada yang punya anak berkebutuhan khusus seperti Namira, umpama memang dia Down syndrome yang memang kekurangannya adalah di intelektualnya, di IQ-nya, jangan memaksakan anak itu untuk meraih akademis yang tinggi. Karena memang secara intelektual dia tidak akan mampu. Gitu. Jadi ketika memang dia sudah mencapai limitnya, kebanyakan sih hanya sampai SMP gitu ya. Jangan memaksa anak itu untuk SMA, apalagi sampai kuliah. Gitu. Cari di situ bakatnya. Apakah dia jadi atlet, ataukah dia jadi pelukis, ataukah dia model, atau apapun itu. Terjunkan dia di situ. Ibaratnya saya bilang tadi, cemplungkan dia di situ. Tentunya dengan kita sebagai orang tuanya mau rela berkorban meluangkan waktu untuk membimbing dia, untuk mensupport dia dan untuk mendampingi dia meraih mimpinya. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Nini. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Hilda. Ini saya tujukan ke Bunda Mei ya. Kalau Bunda Mei, bolehkah sharing pengalaman, gaya atau cara belajar baik di sekolah maupun mandiri untuk mengatasi keterbatasan dalam penglihatan? Tools apa saja yang biasa dipakai untuk memudahkan dalam belajar, khususnya untuk membaca? Mana Bunda Mei? Halo. Ya, terdengar Bunda, silakan. Untuk belajar, sepertinya sama sih ya, seperti alat-alat yang digunakan dan nggak ada alat-alat khusus ya Bun. Kalau untuk anak saya, yang pasti terus semangat aja, jadilah diri sendiri dan percaya diri bahwa kita itu sama semua orang dan tidak ada bedanya. Kita harus semangat terus. Untuk Ananda Nindi sih, untuk belajar di sekolah ataupun di rumah sama aja, dia nggak ada perbedaan. Sama aja ya. Jadi nggak ada yang harus dibedakan atau ada alat khusus yang mungkin harus difasilitasi berbeda gitu, nggak ada ya? Ada, Nindi sama aja. Alhamdulillah gitu ya. Nah, kalau Bunda Wiwi nih, kalau yang tadi kan untuk kayak Bunda kalau Bunda Mei dengan anaknya Mbak Nindi, kemudian Mira, itu kan prestasinya ya ada di passionnya, kemudian ada yang di akademik kayak Nindi tadi. Nah, kalau Bunda Wiwi gimana, bagaimana sih cara menjadikan diri berprestasi? Kalau nggak salah Bunda Wiwi ini bisnis ya kemarin gitu. Gimana Mbak? Alhamdulillah aku apakah menyebutkan bisnisnya juga? Udah mulai dari umur berapa tuh mulai berbisnis? Karena kalau berbisnis kan berarti sering jadi berhubungan dengan orang lain gitu kan, yang bikin kesadaran kita jadi. Gini, jadi sebenarnya setelah menikah, ya karena menikah muda kan otomatis kita harus bisa mencari ekonomi sendiri ya. Jadi kayak
kayak saya kan tinggal di desa gitu, jadi suami bertani, jadi aku mulai jualan kayak bisnis kosmetik, aksesoris, tapi walaupun seperti itu juga aku tetap harus mengembangkan diri gitu. Jadi kayak saya melanjutkan sekolah lagi gitu, karena memang di desa masih diperbolehkan sekolah, tapi masuk ke kayak paket-paket C gitu. Jadi setelah ngikutin bisnis kosmetik dan ikut dengan bisnis yang mungkin tertentu yang mungkin bisa mengembangkan diri, karena saya juga terjunnya di kayak network marketing ya, jadi kayak motivasi untuk bisnis-bisnis yang lain. Terus alhamdulillah saya juga bisa masuk ke fakultas kejuruan juga, jadi aku alhamdulillah nggak menutup diri bahwa oh aku kalau sudah menikah ya udah seperti ini dengan bisnis seadanya, enggak. Jadi aku tetap terus berkembang dan tetap sekolah yang alhamdulillah tahun 2014 saya alhamdulillah sarjana SPD S1 gitu. Jadi jangan karena kita ini sudah oh seperti ini, kayak beda dengan pasrah ya. Kalau pasrah kita menunggu keajaiban datang, tapi kalau kita berkembang otomatis kita akan melihat wawasan baru, lingkungan yang baru. Terus kadang-kadang orang malah heran, oh Mbak ini yang harusnya dimotivasi tapi malah bisa memotivasi orang lain, dan itu yang bikin aku mungkin spesial untuk diriku sendiri. Kalau kita dispesialkan orang lain kan didorong dengan orang lain, tapi kalau untuk spesial untuk diri kita sendiri otomatis berkembang. Jadi nggak menutup diri. Jadi aku nggak fokus ke mental block. Jadi aku harus tetap berkembang. Jadi aku tetap sekolah, berprestasi, dan sama kayak Amira ya. Saya kalau down itu menghilangkannya dari hal-hal yang saya suka, kayak musik. Saya suka nyanyi, terus suka nari juga, tapi mungkin background-nya beda. Kalau saya mungkin ke India gitu. Jadi saat kita down itu memang oke, namanya down itu boleh, dan itu memang udah manusiawi ya. Sehari bisa seminggu, karena orang-orang itu menanggapi rasa sedih down itu beda-beda. Bisa sebulan atau bisa seminggu. Nah, kalau saya enggak, mungkin oke down sehari 2 hari, tapi dari situ aku harus buat apa berlama-lama? Untuk apa menerima hal-hal yang tidak bagus didengar, tidak bagus dilihat? Terus mereka tidak akan bisa membuat aku berkembang kalau aku ngedengerin kata-kata yang miring gitu. Jadi oke, down itu manusiawi, dan itu kayak ibu-ibu, bunda-bunda yang luar biasa ini menurutku juga sangat bagus sekali ya untuk memotivasi anak-anaknya kayak gitu. Kalau aku memang karena memang orang tuaku lebih ke bisnis, jadi mendongkrak bukan di fisiknya. Kamu harus bisa lebih hebat. Walaupun kamu wanita dengan keadaan kekurangan, kamu harus bisa cari skill kamu. Di mana suka dagang, banyakin duit. Nanti kalau banyak duit, pasang mata palsu. Orang tuaku agak keras. Nah, motivasinya caranya begitu ya. Jadi mengembangkan diri gitu, Makanya aku bersyukur banget ketemu sama bunda-bunda yang luar biasa gitu. Jadi mengalihkan down itu dengan hal yang disukai, terus tetap berprestasi gitu. Terima kasih Mbak Wiwi sharingnya. Pertanyaan terakhir ini dari Mbak Karinta Utami ini untuk yang Bunda Mei dan Bunda Nini ya, tentang anak. Kalau boleh tahu apakah ada pernah tadi kalau Bunda Mei kan cerita ada dibully gitu ya. Kalau Mira gimana? Nah, ini kejadian dibully ini kan biasanya di sekolah reguler ya, yang mungkin masih terlalu banyak. Kita tuh unik sendiri, beda sendiri gitu pembuliannya. Tanggapan dari pihak sekolah tuh seperti apa kalau terjadi bully? Silakan Bunda Mei dulu. Ya, sebenarnya kebanyakan ya kasus untuk pembulian itu rata-rata itu pihak sekolah itu nggak tahu gitu loh. Karena itu terjadi kan pas mereka istirahat. Kebanyakan guru-guru itu semua berkumpul di kantor untuk istirahat juga kan. Jadi itu terjadi anak-anak main gitu loh. Pas nggak pengawasan sama guru gitu. Ketika mereka jajan, ketika nindi jajan gitu kan, atau keluar kelas gitu. Nah, disitulah diledek, dibully gitu kan. Jadi ya gurunya mungkin cuma lewat aja dan nggak seberapa melihat banget gitu kan, karena mungkin itu
sering terjadinya pas lagi istirahat sekelas gitu. Jadi pas guru-guru juga lagi di dalam kantor, rata-rata itu terjadi pas kayak gitu, pas pembuliannya. Jadi karena Nindi juga diam aja, jadi tidak ada melaporkan ke sekolah, tanggapan dari sekolah tidak ada ya, nggak pernah melapor juga gitu. Nah, karena Nindi yang nggak sampai kekerasan sih, cuman dilempar, tapi nggak yang memukul, enggak, cuman kadang gitu kan, cuman dia udah merasa, cuman dia lebih mendem, diem gitu. Baik. Kalau dari Mira sendiri gimana, Bunda Nini? Adakah kejadian seperti ini gitu? Mungkin tidak di sekolah atau di luar jam sekolah gitu. Apakah ada pengalaman begitu? Ya. Iya, terima kasih. Namira pernah mengalami dibully pada saat sekolah. Jadi dulu Namira itu sebelum saya masukkan ke SLB sempat saya masukkan ke sekolah inklusi. Sebenarnya waktu itu belum inklusi banget ya, karena masih tahun 2000-an lah gitu. Itu di sekolah waktu itu kita ayahnya kebetulan karena pindah-pindah sekolahnya, waktu itu kita sedang menetap di Medan. Jadi psikolognya kan memang mengatakan karena Namira ini termasuk Down syndrome-nya yang ringan, jadi kalau bisa jangan disekolahkan di SLB. Waktu itu psikolognya, tapi cari sekolah yang masih baru atau yang nggak banyak muridnya. Jadi waktu itu kebetulan di kompleks itu ada sekolah SD baru, jadi dia baru punya kelas 1 sama kelas 2. Saya masukkan Namira ke kelas 1 SD waktu itu. Sebenarnya pada saat, ya betul kata Mama tadi, itu kalau terjadi pada saat istirahat atau pada saat istirahat itu pernah terjadi, anak ini Namira dikatain bodoh lah atau ditinggal lah main gitu kan. Bahkan dia pernah dikatain gila juga, karena kan kecenderungan suka ngomong gitu kan, dikatain gila. Itu saya masih, ya sudahlah, anak-anak yang bikin saya pernah sampai saya sakit hati dan akhirnya saya keluar dari sekolah itu adalah gurunya yang melakukan itu. Jadi pada saat itu di kelas itu dibilang gini, pada saat saya masuk sekolah itu kan saya sudah katakan kondisi anak saya kan, kondisi Namira seperti itu gitu. Jadi pada saat itu gurunya tuh gini, kalau ada yang bisa jawab boleh pulang. Ada yang bisa jawab boleh pulang. Sedangkan dia tahu keterbatasannya Namira kan. Itu semua murid jawab pulang, sampai akhirnya nggak ada murid, dia keluar kelas, Namira tetap duduk di dalam kelas. Saya samperin, "Adek keluar. Aku nggak boleh keluar kalau belum jawab pertanyaan Pak Guru." Sementara gurunya sudah keluar kelas tanpa menyuruh Namira keluar. Akhirnya saya ambil Namira, saya langsung hari itu juga saya masuk ke ruang kepala sekolah, saya katakan, gurunya juga dipanggil ke situ, gurunya cuma diem aja, nggak ngomong apa-apa tanpa action, dan saya langsung, kepala sekolahnya minta maaf, dan saya langsung hari itu juga saya keluarkan Namira dari sekolah itu. Saya masukkan akhirnya ke, waktu itu di Medan saya masukkan ke YPAC seperti itu. Jadi yang menyedihkan ya itu gurunya sendiri gitu. Padahal Namira masuk sekolah itu sudah tahu kondisi Namira seperti apa, kayak gitu kan. Dan setelah saya cari tahu, ternyata sebenarnya guru itu punya adik yang Down syndrome juga gitu loh kan. Jadi saya semakin geleng-geleng kepala di situ. Itulah yang sempat saya alami. Sementara Namira pribadi pernah ngalami ya, Dek, dibully, dikatain, karena saya bilang tadi Namira aktif di sosmed, dia suka ada Instagram atau apa, dia pernah ngefans ceritanya ya, Dek ya, ngefans sama salah satu, apa sih namanya itu? Anak Bigo Live kayak gitu Kak. Kayak aku pengen kenal sama dia, tapi dia nggak suka dengan yang saya ngomong, suka salah gitu. Terus di situ Namira dikata-katain sama anak itu, dibilang apa katanya? Kota kosong lah, segala macam, bilang aku nggak punya ego apa. Tapi menurut aku dia udah kerja, tapi dia masih aja ngomong kayak gitu sama saya. Saya paling nggak suka Kak. Jadi Namira kata, aku juga model dari mana lo, otak kosong, siapa agensinya, jadi kayak gitu. Namira dikatain nangis, Namira nangis, saya baca, terus akhirnya cuma saya bilang, ya sudah deh, di blok aja. Ini saya juga ngajarin sama dia bahwa Ade harus lihat bahwa karena anak-anak ini kan pikirannya tuh semua orang di luar sana itu baik, dia nggak paham kalau ada orang yang jahat gitu di sana. Jadi itu saya jadikan juga sama dia buat satu pelajaran. Saya bilang,
ini Dek contohnya bahwa tidak semua orang di luar sana itu baik sama kamu. Jadi kamu harus mempelajari tentang ini juga, bahwa ada orang juga yang jahat di luar sana yang tidak bisa mengerti tentang keterbatasan Adek. Jadi itulah saya selalu ngedampingin. Jadi seperti itu sih, tapi kitanya juga kadang-kadang tidak bisa marah juga. Tapi sekarang inilah yang sedang kita galakan, Namira dan saya juga bersama teman-teman dari HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, yang mau mengajak masyarakat untuk lebih mengenal orang-orang berkebutuhan khusus dan mencintai mereka dan memahami mereka serta melihat mereka dari sisi yang lain. Dan Seperti itu. Aku pengen bertemu dengan orang itu. Yang untuk ngebully Adek. Iya. Dia masih untuk perjelaskan apa yang dia ngomong, kenapa dia ngomong kayak gitu. Oh iya, tapi udahlah ya, udah dimaafkan aja ya. Karena dia mainnya kurang jauh Dek gitu. Iya. Jadi dia bergaul. Kemarin ya saya kontak Mira ini kan lewat DM Instagram ya teman-teman. Jadi Mira yang jawab loh. Jadi nanti Mira kasih ke Bunda. Jadi saya kaget, saya kira yang pegang DM Instagram itu Bunda. Ternyata Mira gitu. Jadi ada Mira yang pegang. Iya, Mira yang langsung pegang. Ya, nggak kerasa waktunya kita. Terima kasih banyak tamu-tamu yang sudah hadir sore hari ini, yang bikin suasana kita jadi hangat karena memang perlu sekali kita aware ya sama kondisi supaya orang-orang sekitar kita juga tahu kita punya keterbatasan, tapi tidak untuk membatasi diri kita. Seperti yang tadi Namira bilang kan, kemampuan kita itu tidak terbatas. Jadi saya ingin sampaikan pesan dari teman-teman semua bahwa ini katanya keren-keren bunda-bunda di sini. Karena di balik sosok percaya diri teman-teman di sini, Nindi, Mira, kemudian Mbak Wiwi, pasti ada orang tua di belakang kita yang support dari awal, dari kecil, memberi motivasi bahwa kita itu tidak berbeda. Kita pasti punya kelebihan gitu. Jadi kita berbeda, jadi tetap harus percaya diri. Terima kasih banyak. Jika teman-teman ingin bisa on cam, kita akan foto bersama di akhir sesi ini. Silakan teman-teman. Saya sambil tunggu untuk semuanya on cam, kita akan foto bersama untuk mengabadikan sesi ini. Ya. Baik, saya tunggu. Ya, yang bisa on cam saja. Baik. Ya, sudah siap ya? Kita hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran tamu-tamu saya pada sore hari ini, Bunda Mei dan Nindi, Bunda Mira dan Bunda Nini, Mbak Wiwi juga ditemani suaminya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang obrolan kita sore ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan ada kesempatan kita ketemu ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.